Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alexander Ibrahim Ahmad Rahmatullah di channel Victor Networking. Kali ini saya akan membahas Superlab CCNA 200-301 Superlab 4. Oke, pada Superlab 4 ini ada beberapa topik yang disampaikan, yaitu VLAN dan trunking, custom allowed trunk, port fast, RSTP, VTP, port security, ether channel, router on stick, switch virtual interface atau SVI, DHCP server, DHCP exclude address, routing OSPF, routing EIGRP, mutual redistribution, passive interface on OSPF dan EIGRP, access list, DNS server, web server, email server, dan NTP server. Oke, kita konfigurasi dulu hostname-nya seperti biasa pada setiap switch dan router.
lalu kita konfigurasi Ether channel pada switch 1 dan juga switch 2. Kita masuk pada switch 1, lalu kita lihat port interface yang terhubung menuju switch 2. Kita lihat, kita ketik do show GDP neighbor. Oke, di sini interface yang terhubung adalah FA0/1 sampai 3. Kita ketik interface range FA0/1 sampai 3. Lalu channel, channel group 1. Jadi kita konfigurasi Ether channelnya menggunakan ID 1, lalu pada switch 1 itu menggunakan mode aktif, sedangkan switch 2 menggunakan mode pasif. Mode aktif. Lalu channel protokol. Dan protokol yang digunakan adalah protokol LACP. Lalu kita masuk pada switch 2. Lalu kita lihat port interface yang terhubungnya. Interface range FA0/1 sampai 3. Lalu channel group 1 mode pasif. Channel protokol LACP. Kita lihat do show Ether summary. Di sini semua port interface yang terhubung digabung menjadi satu port, yaitu port 1, dan protokolnya adalah LACP. Lalu kita masuk pada konfigurasi kedua, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1 dan switch 2, lalu di router 4. Kita konfigurasi dulu trunknya. Kita masuk pada interface port 1 yang awalnya FA0/1 sampai 3 yang sudah digabung menjadi port 1. Kita ketik switch port mode trunk, lalu switch port trunk allowed VLAN 7 sampai 9. Lalu pada interface FA0/8 yang menuju pada router, kita konfigurasi trunknya, switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 7 sampai 9. Setelah itu kita masuk pada switch 2, lalu exit, lalu interface port 1, switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 7 sampai 9. Lalu kita buat VLAN-nya, VLAN 7, lalu namai VLAN-nya. Lalu pada switch 1 kita buat VLAN-nya, lalu namai VLAN-nya.
Oke, setelah itu kita masukkan port interface-nya ke dalam VLAN. Oke, interface range FA0/4 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 8. Spanning tree port face. Lalu interface range FA 0/6 sampai 7. Switch port mode access, switch port access VLAN 9. Spanning tree port face. Oke, lalu pada switch 2 kita lihat port yang terhubung pada VLAN 8 FA 0/6 sampai 7, lalu pada VLAN 7 FA 0/4 sampai 5. Interface range FA 0/4 sampai 5. Port mode access, switch port access VLAN 7. Spanning tree port face. Lalu interface range FA 0/6 sampai 7. Switch port mode access, switch port access VLAN 8. Spanning tree port face. Oke, lalu setelah itu kita masuk pada router 4. Kita nyalakan dulu interface-nya. Interface range gig 0/0 sampai 2, 0 switch down. Lalu pada interface gig 0/1 kita konfigurasi IP VLAN-nya. Encapsulation.1Q7 IP address. Oke, lalu kita konfigurasi di HCP-nya untuk VLAN 7. Lalu network-nya kita masukkan. Lalu default routernya. Lalu untuk DNS-nya yaitu 192.168.1.3. Oke, lalu masuk pada sub interface VLAN 8. Lalu encapsulation.1Q8, lalu IP address. Lalu pada sub interface VLAN 9
lalu exit, lalu kita ketik IP DHCP exclude address. Lalu pada VLAN 9 kita isi IP-nya. Oke. Lalu pada perangkat di VLAN 8 kita isi IP-nya. Oke, lalu pada VLAN 7 Oke, kita masuk pada part 4, yaitu konfigurasi Ether channel pada switch 3 dan switch 4. Lalu kita masuk pada switch 3. Jadi di sini protokol yang digunakan adalah PAGP, lalu ID-nya 2, dan untuk switch 3 adalah desirable untuk modenya, lalu untuk switch 4 menggunakan mode auto. Oke, lalu kita masuk pada switch 3. Kita lihat dulu port interface yang terhubung pada switch 4. Do show CDP neighbor. Oke. Interface range FA 0/2 sampai 3, FA 0/8. Channel group 2, mode desirable. Lalu channel protokol PAGP. Lalu pada switch 4 kita lihat port interface yang terhubung. Oke, interface range FA 0/1 sampai 2, FA 0/7. Lalu channel group 2, mode auto. Lalu channel protokol PAGP. Oke, lalu kita lihat to show Ether summary. Oke, di sini port interface-nya menjadi satu, yaitu interface port 2 dan protokolnya PAGP. Lalu kita lihat pada switch 3, do show Ether summary. Oke, lalu kita masuk pada part 5, yaitu konfigurasi trunk dan trunking, konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3 sampai 4 dan juga router 5. Oke, kita masuk pada switch 3. Lalu kita ketik switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN. Di sini VLAN yang digunakan adalah VLAN 5 sampai 6. Spanning tree port face.
Lalu pada port yang terhubung ke router 5, kita masuk pada interface FA 0/1 switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 5-6. Lalu pada switch 4 interface port 2 switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 5-6. Oke. Oke, kita buat dulu VLAN-nya. Kita konfigurasi VLAN-nya, VLAN 5, lalu namai VLAN-nya. Oke, lalu pada switch 4 Oke, lalu kita mulai konfigurasi VLAN-nya. Di sini port interface yang terhubung di VLAN 5 adalah FA 0/6-7. Lalu pada VLAN 6 FA 0/4 dan 5. Oke, kita masuk pada switch 3 switch port mode access, switch port access VLAN 6 spanning tree port face. Lalu pada interface range FA 0/6-7 switch port mode access, switch port access VLAN 5 spanning tree port face. Lalu pada switch 4 kita lihat port interface di VLAN 5. Lalu di VLAN 6 Oke, kita konfigurasi IP VLAN 5 dan 6. Kita nyalakan dulu interface-nya. Interface range gig 0/0-2 no shutdown.
masuk pada sub interface VLAN 5, yaitu interface gig 0/2.5 encapsulation.1q5 IP address lalu kita konfigurasi DHCP-nya. Lalu pada subinterface VLAN 6 encapsulation.1q6 Oke, kita isi IP-nya pada masing-masing perangkat klien di masing-masing VLAN. Oke, kita lanjut konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan core switch 1 atau multi layer switch 1. Jadi di sini kita harus konfigurasi VTP-nya dulu pada switch 1, lalu domainnya akademi dan passwordnya 123. Jadi di sini juga kita konfigurasi VTP klien di switch 5 dan 6, sedangkan pada multi layer switch 1 kita konfigurasi VTP server, sedangkan VTP klien untuk switch 5 sampai 6
Lalu setelah itu seperti biasa kita buat VLAN-nya sesuai dengan namanya, lalu konfigurasi allowed VLAN dan konfigurasi port face, lalu router on stick, lalu DHCP, lalu IP address, kecualikan IP address multi layer switch 1 dari DHCP, dan untuk VLAN-nya yaitu VLAN 2 sampai 4. Oke, kita masuk dulu pada router 5. Kita exit, lalu IP DHCP exclude address 192.168.5.1, lalu .6.1. Lalu pada multi layer switch 1 kita buat VTP-nya. Untuk multi layer switch 1 VTP mode server, VTP domain academy. Lalu VTP password 123. Lalu pada switch 5 VTP mode client, VTP domain academy, lalu VTP password 123. Lalu pada switch 6 enable SID config, VTP mode client, VTP domain academy, VTP password 123. Oke, kita buat VLAN-nya yaitu VLAN 2 sampai 4. VLAN 2, lalu namai VLAN-nya VLAN 2, lalu VLAN 3, lalu kita konfigurasi dulu terangnya. Di sini port interface yang menuju switch 5 dan 6 adalah interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port trunk encapsulation.1Q, switch port mode trunk, switch port trunk allowed, VLAN 2 sampai 4. Lalu pada switch 5 port interface yang terhubung adalah interface range FA 0/1 sampai 2, switch port mode trunk, switch port trunk allowed, VLAN 2 sampai 4. Lalu kita lihat do show VLAN brief. Oke, di sini sudah masuk VLAN-nya di switch 5, sedangkan pada switch 6 kita konfigurasi dulu terangnya. Di sini port yang terhubung FA 0/1 sampai 2, switch port mode trunk, switch port trunk allowed, VLAN 2 sampai 4. Oke, kita konfigurasi
VLAN 2. Oke, pada VLAN 2 itu adalah FA0/3 sampai 4. Sedangkan pada VLAN 3 port interface yang terhubung adalah FA0/5 sampai 6. Interface range FA0/3 sampai 4. Switch port akses VLAN 2 spanning tree port face. Lalu interface range FA0/5 sampai 6. Switch port akses VLAN 3 spanning tree port face. Lalu pada switch 6 kita konfigurasi VLAN-nya. Show VLAN brief, kita lihat dulu VLAN-nya. Oke, sudah sampai. Lalu pada VLAN 2 port interface yang terhubung adalah FA0/3 sampai 4. Interface range FA0/3 sampai 4. Switch port akses VLAN 2 spanning tree port face. Lalu pada VLAN 3 FA0/5 sampai 6. Interface range FA0/5 sampai 6. Switch port akses VLAN 3 spanning tree port face. Lalu pada VLAN 4 FA0/7 sampai 8. Switch port akses VLAN 4 spanning tree port face. Oke, lalu kita konfigurasi IP-nya pada multi layer switch 1. Oke, kita ketik interface VLAN 2 IP address 192.168.2.1. Lalu kita buat DHCP-nya. Lalu default routernya. Lalu DNS-nya 192.168.1.3. Lalu interface VLAN 3. Lalu interface VLAN 3, lalu IP address 3.1. Lalu DHCP VLAN 3.
lalu default routernya, lalu DNS-nya. Lalu interface VLAN 4, lalu IP address 192.168.4.1. Lalu IP DHCP full VLAN 4. Lalu networknya 3.0, 4.0. Lalu default routernya 4.1, lalu DNS-nya 1.3, lalu exit, lalu IP DHCP exclude address 192.168.2.1, lalu .3.1.4.1. Lalu kita masuk pada perangkat klien di VLAN 2, kita isi IP-nya. Oke, berhasil. Lalu pada PC 10, berhasil. Lalu pada PC 15, berhasil. Lalu pada PC 13 di VLAN 3, berhasil. Lalu pada perangkat klien di VLAN 4. Oke, setelah itu kita masuk pada part 7, yaitu konfigurasi Rapid Spanning Tree Protocol. Lalu pada multi-layer switch 1, kita konfigurasi multi-layer switch 1 untuk menjadi root bridge pada VLAN 2, sedangkan pada switch 5 kita jadikan root bridge pada VLAN 3, sedangkan pada switch 6 kita jadikan root bridge pada VLAN 4. Oke, kita masuk pada multi layer switch 1, lalu spanning tree mode rapid PVST. Oke, kita salin saja perintahnya. Kita exit, lalu paste, lalu pada switch 6 kita exit, lalu pada multi layer switch 1 kita jadikan root bridge pada VLAN 2 spanning tree VLAN 2 root primary. Lalu pada switch 5 spanning tree VLAN
3 root primary. Lalu pada switch 6 spanning tree VLAN 4 root primary. Oke, kita lihat pada multi layer switch 1 do show spanning tree. Oke, pada VLAN 2 ada tulisan this bridge is the root, sedangkan pada VLAN 3 tidak ada tulisan this bridge is the root, karena pada multi layer switch 1 kita jadikan root bridge pada VLAN 2. Lalu pada switch 5 kita lihat do show spanning tree. Oke, di sini VLAN 2 bukan sebagai root bridge, sedangkan pada VLAN 3 sebagai root bridge. Oke, lalu do show spanning tree di switch 6. Oke. Di sini VLAN 4-nya menjadi root bridge, sedangkan VLAN 3 dan VLAN 2 tidak menjadi root bridge. Oke, kita masuk pada part 8, yaitu konfigurasi addressing di server area. Kita konfigurasi IP address di router 2 dan 3, lalu konfigurasi manual IP address pada router dan setting IP gateway-nya yaitu 1.1, lalu DNS dan NTP server IP-nya 1.3, web server 1.4, email server 1.5. Oke, kita langsung masuk saja pada router 2, lalu enable SID quantity. Kita lihat interface-nya FA 0/0 dan 4/0. Interface FA 4/0 no shutdown. Lalu IP address-nya untuk FA 4/0 adalah 192.168.1.1. Oke, lalu pada router 3 kita lihat port interface yang terhubung adalah G0/2. Oke, jadi di sini kita masuk dulu pada sub interface VLAN 1. Jadi kita hapus dulu IP address-nya. Interface FA 4/0.1, lalu encapsulation .1Q1. Lalu kita masukkan IP yang tadi yaitu 1.1. Oke, lalu kita masuk pada router 3, enable SID quantity interface G0/2 no shutdown. Kita lihat, oke, benar, interface G0/2 mengarah ke switch 7. Lalu kita masuk pada sub interface-nya, encapsulation .1Q1, lalu paste, lalu di sini IP address-nya 1.2. Oke, lalu setelah itu pada switch 7 enable SID quantity. Di sini
pada bagian area server menggunakan VLAN 1. Jadi kita langsung masukkan port interface-nya ke dalam VLAN. Oke. Di sini port interface yang terhubung ke bagian area server adalah FA1/1 sampai 3/1. Interface range FA1/1, FA2/1, FA3/1. Switchport mode access VLAN 1 spanning tree port face. Lalu kita konfigurasi terang pada 4/1 dan FA0/1. Switchport mode terang allowed VLAN 1. Oke, kita isi IP-nya pada masing-masing perangkat server. Lalu pada web server IP-nya yaitu 1.4. Oke. 192.168.1.4. Oke, gateway-nya 1. Lalu DNS-nya 1.3. Oke, kita lihat dulu IP-nya. Oke, benar. Lalu pada mail server kita masuk pada desktop. Lalu IP-nya 1.5. Lalu DNS servernya 1.3. Oke, kita lanjut pada part 9 yaitu konfigurasi port security pada switch 7. Jadi kita masuk pada switch 7. Lalu kita masuk pada interface yang terhubung pada area server. Lalu switch port mode access. Lalu kita konfigurasi port security-nya. Switch port security, MAC address sticky. Lalu switch port security violation shutdown. Lalu yang terakhir switch port security maksimum 1. Oke, lanjut. Kita lanjut di konfigurasi part 10 yaitu konfigurasi point to point addressing between routers. Jadi kita konfigurasi semua IP yang terhubung di beberapa router. Oke. Kita enable, lalu SID config. Lalu untuk IP-nya
Kita masuk pada interface di 0/0. IP-nya yaitu 10.10.10.5. Lalu di 0/2 yaitu IP-nya 10.10.10.2. Oke, kita lanjut pada router 1. Kita enable, lalu SID, config, lalu interface range di 0/0 sampai 2, no shutdown. Oke, kita masuk pada di 0/0. IP address 10.10.10.1. Lalu kita lanjut pada di 0/1 IP address 10.10.10.17. Lalu pada di 0/2 IP address 10.13. Oke, kita lanjut pada router 5. Enable, SID, config, lalu interface range di 0/0 sampai 2, no shutdown. Oke, lalu pada di 0/0 IP address 10.10.10.6. Oke, lalu pada di 0/1 IP address 10.10.10.9. IP addressnya yaitu 10.10.10.9. Oke, lalu kita masuk pada multi layer switch 1. Enable, SID, config, lalu kita masuk pada interface FA 0/1, lalu no switch port, lalu IP address. Oke, FA 0/1 IP addressnya yaitu 10.10.10.10. Oke, lalu pada FA 0/2 IP addressnya yaitu kita switch port terlebih dahulu. IP addressnya 10.10.10.26. Oke, lalu pada interface FA 0/3, lalu no switch port. Oke, IP address 10.10.10.14.
lalu kita masuk pada router 2. Lalu kita nyalakan dulu interface-nya. Lalu interface range FA0/0 sampai 1. FA1/0, lalu no shutdown. Lalu interface FA0/0 IP address 10.10.10.18. Lalu pada interface FA1/0 IP address 10.10.10.21. Oke, lalu kita masuk pada router terakhir, yaitu router 3, enable SID config interface range I0/0 sampai 1, lalu no shutdown. Oke, interface I0/0 IP address 10.10.10.22. Lalu interface I0/1 IP address 10.10.10.25. Oke, setelah itu kita konfigurasi OSPF-nya. Di sini sudah dibagi area area routing OSPF dan juga EIGRP. Kita mulai dari OSPF terlebih dahulu. Di sini OSPF-nya menggunakan ID 10, router OSPF 10, lalu network titik 0.0.0.0.3 area 0. Lalu titik 4. Lalu kita masukkan juga network VLAN-nya. Di sini VLAN 7, yaitu 192.168.7.0 area 0. Oke, lalu di sini 8.0, lalu di sini 9.0. Lalu pada router OSPF 10, lalu networknya adalah 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0. Lalu kita masukkan juga network VLAN-nya, yaitu VLAN 5 dan 6 192.168.5.0.0.0.0.255 area 0.
Oke, lalu setelah itu kita masuk pada router 1, router OSPF 10, networknya pada G0/0 yaitu 10.10.10.0.0.0.3 area 0. Lalu pada G0/2 networknya yaitu 10.12. Lalu pada multi layer switch 1 kita ketik dulu IP routing, lalu router OSPF 10, lalu networknya 10.12 0.3 area 0. Lalu titik 8. Lalu setelah itu kita lihat dulu do show IP route. Oke, sekarang kita tinggal konfigurasi EIGRP nya. Sebelum itu kita lakukan dulu passive interface-nya. Di sini ada perintah konfigurasi passive interface di semua interface yang terhubung ke klien. Jadi passive interface kita konfigurasi pada interface yang terhubung ke klien. Contohnya G0/1. Kita masuk dulu. Oke, di sini masih masuk dalam config router. Kita tinggal ketik passive interface di 0/1.7.8.9. Lalu setelah itu pada router 5 passive interface di 0/2 titik 5 dan 6. Oke, setelah itu kita konfigurasi EIGRP nya. Kita mulai dari router 1. Kita ketik router EIGRP. Lalu di sini autonomous system numbernya yaitu 1. Lalu kita ketik no auto summary. Lalu networknya 10.10.10.16.0.0.0.3. Oke, setelah itu pada multi layer switch 1 kita exit, lalu router EIGRP 1, lalu kita masukkan network VLAN 2 sampai 4, yaitu kita ketik dulu no auto summary, lalu network 192.168.2.0 0.0.0.255 3.0 4.0. Lalu 10.24 10.10.10.24. Lalu kita masuk pada router 2. Kita ketik
router EIGRP 1. Lalu networknya adalah 10.16. Lalu kita ganti di sini 10.20. Lalu setelah itu network VLAN satunya yaitu 1.0. Oke, setelah itu kita salin dulu network 10.20 nya. Kita masuk pada router 3, router EIGRP 1. Oke, sebentar kita ketik dulu no auto summary. Lalu pada router 3 kita paste, lalu di sini kita ganti titik 20 menjadi 24. Lalu kita masukkan network VLAN-nya 1.0. Auto summary. Oke, di sini kita lakukan passive interface di router 2, passive interface FA4/0. Lalu ada router 3, passive interface G0/2 titik 1. Lalu setelah itu pada multi layer switch 1 kita lakukan passive interface pada FA0/4 dan 5. Lalu kita lihat to show IP route. Oke, setelah itu kita lakukan konfigurasi mutual redistribution, dan konfigurasinya itu di router 1 dan switch. Maaf, di sini ada kesalahan instruksi. Jadi kita konfigurasi mutual redistributionnya itu adalah di router 1 dan multi layer switch 1. Kita mulai dari router 1. Kita ketik router OSPF 10, lalu redistribute EIGRP 1. Di sini EIGRP-nya dengan tipe 1 metric type. Lalu router EIGRP 1 redistribute OSPF 10 metrik 11111. Lalu router OSPF 10, lalu router EIGRP 1.
satu-satu. Oke, setelah itu kita lihat pada router 1 to show IP route. Oke, setelah itu kita konfigurasi NTP servernya. Kita konfigurasi NTP server pada perangkat server DNS dan NTP server. Kita pergi pada service, lalu NTP, lalu kita nyalakan dulu enable, dan key-nya atau kuncinya yaitu 1, passwordnya 123. Lalu di sini kita setting di sini 2026 tanggal 24. Lalu setelah itu kita konfigurasi NTP kliennya di semua router dan juga multi layer switch 1. Kita exit dulu, kita ketik NTP server, lalu kita masukkan destinationnya yaitu 1.3, lalu NTP authentication, lalu authentication, lalu untuk key-nya adalah 1, lalu MD5, passwordnya yaitu 123. Lalu setelah itu NTP server 1.3, NTP authenticate, lalu paste. Lalu setelah itu pada router 1 NTP server 192.168.1.3 NTP authentication. Lalu pada multi layer switch 1 kita config dulu terlebih dahulu, lalu NTP server 1.3 NTP authentication. Lalu setelah itu pada router 2 NTP server 1.3, lalu setelah itu NTP authenticate, lalu paste. Lalu setelah itu NTP server 1.3, lalu NTP authentication, lalu paste. Lalu setelah itu oke, selanjutnya kita konfigurasi DNS dan web server ya. Kita konfigurasi DNS nya, lalu setelah itu kita on, lalu namai DNS nya yaitu
lalu IP-nya 1.4. Lalu kita ganti tipenya jadi CNAME, lalu hostname-nya akademisekolahan.com. Lalu setelah itu kita ganti lagi tipenya menjadi record. Lalu email akademisekolahan.com. Lalu kita konfigurasi web servernya, lalu kita namai pada file name index HTML nya yaitu lalu kita save. Lalu setelah itu kita konfigurasi email servernya. Kita masuk pada server, email server, lalu kita pergi ke menu email, lalu untuk domain name-nya yaitu akademisekolahan.com. Lalu untuk user 1 sedangkan password 123. Lalu user 2 password 123. Lalu kita setup email kliennya di PC 18 untuk user 1 dan PC 19 untuk user 2. Kita masuk pada PC 18, lalu desktop, lalu email, lalu user 1 akademisekolahan.com, email akademisekolahan.com. Lalu password 123. Lalu kita save. Lalu setelah itu kita masuk pada PC 19. Kita nyalakan dulu IP-nya. Oke, setelah itu
kita masuk pada email. Lalu untuk PC 19 yaitu menggunakan user 2. User 2. Lalu passwordnya 123. Lalu kita kirim pesan ke PC 18 user 1 akademisekolahan.com, subjek connect. Oke, di sini ada kesalahan dalam username email servernya. Kita ganti jadi user 1. Lalu kita tambah. Lalu di sini user 2. Oke, kita coba lagi dari PC 19 ke PC 18 atau user 1. Oke, kita lihat pada PC 18 kita receive. Oke, di sini pesan email dari user 2 sudah sampai. Lalu kita balas pesannya. Kita ganti subjeknya. Kita kirim. Kita lihat pada PC 19 lalu receive. Oke. Di sini sudah sampai pesan emailnya. Oke, setelah itu kita konfigurasi access list di router 2 dan juga router 3 untuk mencegah ping dari semua VLAN ke server, dan gunakan nama access list block ping. Kita salin saja nama block pingnya. Lalu kita ke router 3, lalu IP access list extended block ping, lalu deny ICMP ini 192.168.1.0. Lalu permit IP any. Lalu setelah itu interface key 0/2.
access group blocking out. Lalu kita masuk pada router 2, enable SID config IP access list extended blocking deny ICMP any 1.0 permit IP any. Lalu interface FA4/0 IP access group blocking out. Oke, sekian dari pembahasan saya di video kali ini. Di sini persentasenya pertama menjadi 96, dan mungkin pada Superlab 4 juga ada beberapa kesalahan dalam instruksinya, jadi persentasenya tidak sampai 100. Jadi di sini saya hanya bisa mengerjakan Superlab 4-nya hanya sampai 96%, dan di sini juga saya masih belajar, dan mohon maaf jika ada salah pengerjaan ataupun perkataan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.